Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur dan jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita semua diberikan kemudahan. Tanggal 26 Rabiul Awal misalnya, 26 tanggal 20 ya, atau tanggal 19 Rabiul Awal 1435 Hijriah. Sesuai yang dipilih oleh panitia, hari ini pengajian kita judulnya tentang harta dan ilmu, berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW membagi kita manusia di hadapan harta dan di hadapan ilmu. Kata Nabi, orang itu ada 4 model. Jadi Rasulullah SAW bercerita, orang itu ada 4 macam. Ada yang dapat harta dan dapat ilmu, ada yang cuma dapat ilmu saja, tidak punya harta, ada yang punya harta nggak punya ilmu, yang paling sengsara yang terakhir, nggak punya harta, nggak punya ilmu. Kita susah dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang amin nih, punya harta dan punya ilmu, amin. Semangat kayaknya amin nih, mudah-mudahan. Karena kalau minta jangan tanggung-tanggung nih. Kan orang kadang suka nanggung kalau minta. Saya sih Pak Ustadz punya mantu, biar susah, yang penting pinter kan. Salah ngomong tuh ya, kayak orang kehilangan dompet, kan suka salah ngomong kadang-kadang tuh. Saya sih Pak Ustadz, duitnya hilang gak apa-apa dah, yang penting surat-suratnya. Begitu dompetnya ketemu, yang ada apa? Suratnya doang kan, duitnya hilang. Ngomong gitu ngomongnya. Maunya kalau hilang mudah-mudahan semuanya ketemu, duitnya juga. Syukur-syukur nambah tuh duit. Gitu. Jadi kalau minta jangan tanggung-tanggung. Jadi Pak Ustadz biar jelek gak apa-apa dah, yang penting soleh. Tapi yang cakep yang penting soleh. Jadi semua dapat dirinya. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Arabnya, al-bala'u muwakkalun bil kalam. Kadang musibah itu datang tergantung dengan omongan kita tuh. Jadi kadang-kadang sesuatu itu datang, kita yang suka bicara sembarangan katanya. Saya sih kalau banjir nggak apa-apa, banjir akhir rumahnya gitu. Kayaknya enak kalau ya kita kalau banjiran rumahnya gitu. Jadi rahimahullah, judulnya harta dan ilmu. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh seorang sahabat yang namanya Abu Kabsyah, nama lengkapnya Amr bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, innamad dunya li arba'ati nafarin. Kata Nabi, dunia itu untuk 4 jenis manusia. Dunia itu ada 4 jenis manusia. Di dunia ini, kata Nabi, kira-kira manusia itu ada 4 model. Yang pertama, beliau bersabda, rajulun atau nafarun ma'ala arba'ati nafar. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Ada manusia, hamba Allah yang diberikan, dia punya harta dan dia punya ilmu. Dia pintar, dia berpendidikan, tapi juga mapan gitu. Dia udah soleh, pintar lagi. Bukan soleh, pintar. Udah orangnya bener, punya harta lagi. Dia hartawan dan ilmuwan. Punya orangnya soleh dah. Orang kaya yang baik, orang kaya yang soleh. Nah, orang ini kata Nabi SAW, dengan ilmunya yattaqi fihi rabbahu, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ada orang kaya
Dia tidak bertakwa kepada Allah. Nih orang kaya, dia punya ilmu, bertakwa kepada Allah. Dia punya ilmu tuh, dia tahu ilmu dunia, dia tahu ilmu akhirat. Bahkan wasai wa yasilu fihi rahimahu, dengan hartanya dan dengan ilmunya dia menyambung silaturahim. Dia mungkin di keluarga dari sekian bersaudara, 4 bersaudara, 5 bersaudara, 3 bersaudara, dibanding kakak adiknya dia lebih mapan gitu. Karena dia punya ilmu, dia kaya dan punya ilmu, dia menyambung silaturahim. Dia tolongin saudaranya, dia bantu adiknya. Dia jadi orang kaya yang berguna gitu. Karena ada orang kaya yang gak berguna nih. Harusnya kalau miskin bermartabat, kalau kaya bermanfaat. Banyak orang miskin yang tidak punya martabat, orang kaya yang tidak bermanfaat. Duitnya banyak doang, gak ada gunanya. Harusnya kalau kaya bermanfaat. Jadi dengan hartanya disambung silaturahim. Jadi kalau ke rumah adiknya dibawain hadiah. Jadi kalau ke rumah saudaranya dibawain makanan. Pokoknya dia menyambung silaturahim tuh dengan hartanya. Orang kaya gitu kan. Yang orang kaya main gak bawa apaan gitu. Bawa apaan bang? Ya enggak, gimana lagi sih, main-main aja. Orang sih bang bawa bang kaya, bawa makanan kayak apa gitu kan. Jadi dia orang kaya kan. Masa orang kaya gak bawa apaan? Kan kumpul keluarga nih, mungkin yang lain yang sederhana bawanya cuma dikit ya, dia banyak saudara semua saya nanggung. Begitu tuh. Dia kaya dan berilmu, dia sambung silaturahim. Kemudian kata Nabi, dia wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dia tahu dalam hartanya ada hak Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, fahada bi afdalil manazil, orang ini posisinya paling tinggi. Jadi orang yang paling tinggi adalah orang yang punya harta dan yang punya ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini amin nih. Jadi orang kaya dan orang yang punya ilmu. Anak-anak kita ntar pinter dan hidupnya juga sejahtera. Sebagaimana para sahabat tuh, para sahabat-sahabat Nabi SAW, meskipun sering kita dengar tidak sedikit dari mereka yang berangkat dari kalangan yang sederhana, namun tidak sedikit juga yang dari kalangan hartawan kan. Abu Bakar bahkan menyumbang 1000 ekor unta pada perang Tabuk. 1000 ekor unta kalau kira-kira disamakan dengan sapi, 1000 ekor sapi, 1000 ekor kerbau ya, berapa harganya tuh? Banyak banget ya. Kalau beli pulsa berapa tuh? Telkomsel ya, nggak bisa habis nelfon. Nilai teramal di Telkomsel konversinya dengan pulsa ya. Jadi mungkin jadi mudah-mudahan, karena kadang-kadang orang ya jadi orang kaya boleh nggak? Boleh. Ada sebuah cerita ini. Jadi Rasulullah bersabda, ni'mal malus solih lil mar'is solih. Harta yang paling baik, sebaik-baik harta yang paling baik kata Nabi, yang paling soleh, manakala itu harta berada di tangan orang yang soleh. Ketika harta di tangan orang yang baik, itu harta menjadi harta yang paling baik. Kenapa Nabi ngomong begini? Diceritakan, yang dapat fotokopian bisa dibaca. Itu ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Kata Amr bin As, ba'atha ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu hari mengutus orang untuk menemui aku. Fa'amarani an akhudha ala thiyabi wasilahi. Nabi suruh aku ambil baju perang gitu kan, ambil apa namanya. Pokoknya Nabi tunjuk aku sebagai komandan sebuah pertempuran. Aku temui Nabi, kemudian aku temui Rasulullah sedang berwudu. Begitu aku lihat, ada thumma ta'ta, Nabi begitu ketemu aku langsung Nabi lihat ke bawah, maksudnya lihat ini Amr bin As sudah berpakaian gagah gitu kan, siap memimpin pasukan. Ya Amr, kata Nabi, inni uridu an ab'atsaka ala jaishin. Wahai Amr, aku akan perintahkan kau memimpin pasukan. Nanti di dalam aturan perang dalam Islam tuh, ketika seorang itu meraih kemenangan, dia tidak hanya meraih kemenangan, juga mendapatkan namanya harta rampasan perang, namanya ghanimah. Jadi ghanimah itu harta rampasan yang diperoleh dalam pertempuran. Nanti yang ikut dapat, yang nggak ikut nggak dapat. Maka mereka yang ikut perang juga, ya niatnya berjihad karena Allah, tapi juga mendapat keuntungan yang lain, keuntungan yang namanya ghanimah. Nabi bilang, wahai Amr, fayughanimukallahu, nanti kalau kamu perang dan menang, kamu dapat ghanimah.
Wa arghabu laka raghbatan minal mali shalihatan. Aku ingin kau mendapatkan harta yang baik. Sekedar pengetahuan, Amr bin As kan Islamnya belakangan pada peristiwa Fathu Makkah. Jadi 3 tahun menjelang Rasulullah meninggal dia baru Islam, jadi belakangan gitu. Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, Khalid bin Walid, itu yang belakang-belakangan Islam ini. Jadi orang-orang yang memiliki beragam kelebihan dan sulit. Namun begitu dia Islam, mereka Islam nih juga memberikan kontribusi yang besar buat Islam. Jadi ada kaidah Rasulullah bersabda, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Yang terbaik pada masa jahiliyah tetap menjadi yang terbaik setelah dia Islam. Syaratnya idza faqihu, kalau dia faqih, kalau dia berilmu, kalau dia punya kelebihan. Jadi Islam menghargai kelebihan seseorang tuh. Meskipun dia dulunya jahiliyah, begitu dia Islam dengan kelebihannya juga mendapatkan posisi yang baik. Bahkan Khalid bin Walid dia punya gelar panglima yang tidak pernah terkalahkan semasa dia jahiliyah, dan ketika dia Islam gak pernah kalah. Bahkan yang mengalahkan Nabi perang Uhud adalah Khalid bin Walid. Dia panglima yang tidak pernah terkalahkan. Jadi Islamnya belakang namun kontribusinya besar. Jadi kata Nabi, ntar kalau kamu keren, ntar kamu dapat harta yang baik. Amr menjawab, ya Rasulullah, inni lam uslim raghbatan fil mal. Aku masuk Islam bukan karena pengen mengejar harta, Nabi. Kata Amr bin As, ya kan? Innama aslamtu raghbatan fil Islam. Aku masuk Islam karena pengen masuk Islam. Fa akunu ma'arus, dan aku bersama Rasulullah SAW bersama engkau. Nabi bilang, ya Amr, nikmal malus salih lil mar'is salih. Wahai Amr, begini, karena mengapa aku berharap engkau dapat ghanimah? Karena harta yang paling baik itu jika dia berada di tangan orang yang baik. Engkau tuh orang baik, mudah-mudahan mendapatkan harta dan harta kamu menjadi harta yang terbaik. Begitu tuh, amin. Jadi kalau kita sekarang hadir rahimakumullah, sekarang nih ada fenomena baru, masyarakat kelas baru ini. Sekarang banyak keluarga-keluarga muda usia 40, 45 gitu kan, yang secara ekonominya mapan, secara agamanya juga baik. Ini kan gelombang baru nih di masyarakat kan. Mungkin sekian tahun yang sekarang mulai. Jadi kalau kita sekarang banyak mall yang besar-besar menyediakan juga tempat sholat yang baik. Karena banyak juga pengunjung mall secara ekonomi mereka mapan, tapi juga mereka pengen sembahyang gitu. Bahkan sekarang banyak sekali tempat-tempat pariwisata, rest area gitu kan. Selain juga mungkin fasilitasnya nyaman, tempat ibadahnya juga nyaman. Karena sekarang masyarakat kelas menengah di Jakarta, terutama di kota-kota besar, masyarakat menengah yang secara ekonomi mereka mapan, secara agama juga baik gitu, mudah-mudahan. Mungkin generasi angkatan 80-an, yang dulu mungkin masih di kampus, sekarang ini tahun 2000 sekian kan, mereka sudah jadi masyarakat menengah di Jakarta. Artinya alhamdulillah. Dan sekarang banyaklah fenomena-fenomena begitu kan. Mungkin murid-murid Ustadz Mario Teguh ya. Dan itu kan dulu nggak ada tuh. Mungkin kalau Mario Teguh ceramah tahun 80-an nggak ada jamaahnya tuh. Karena mungkin para profesional muda tahun itu kan masih belum senang ngaji gitu. Kalau ala mungkin ya, kalau saya ngomong, mohon maaf ya. Dan sekarang alhamdulillah ada generasi yang baru nih. Alhamdulillah secara ekonominya mapan, secara agama juga baik. Maka sekarang kalau ada tempat pariwisata yang secara lokasi nyaman plus tempat ibadahnya tuh rame tuh. Jadi dibutuhkan karena menampung kelas yang baru, di kelas masyarakat yang secara ekonominya baik, secara agama, pendidikan juga baik. Dan Rasulullah bersabda, sebaik-baik harta di tangan orang yang baiknya berbagi gitu kan. Dia kaya tapi nggak pelit. Dan mudah-mudahan seperti yang Nabi bilang tadi, MC menyampaikan himbauan kepada kita, anfik yunfak alaik, berinfaklah, berbagilah, nanti orang lain juga akan berbagi kepada kita. Dan mudah-mudahan karena kita punya ilmu dan Allah berikan kepada kita harta, kita berbuat baik. Kata Nabi, anfik yunfak alaik, berbagilah, nanti orang akan berbagi juga kepada kita ya. Amin. Kayak kita tuh ibu-ibu kan ngantar sayur ke tetangga, ya nggak Bu? Ngantar sayur apaan nih? Ngantar sayur asem. Tanggang balas nggak tuh? Sumur daging. Waduh, ini kan alhamdulillah. Bener banget hadis Nabi ini. Pernah saya cerita ada murid yang ke rumah gurunya bawa singkong tuh. Ada murid, ya, ngerti kan? Ke rumah gurunya, dia mau ngasih hadiah. Tapi gurunya miskin, muridnya miskin nih. Kamu yang pandai singkong doang dibawain tuh. Guru kira nggak dibawa singkong tuh, girang banget gurunya. Ya Allah, ini murid payah banget.
Gurunya baik juga, dibalas tuh muridnya. Gurunya punya kambing kan tuh, kasih buat kamu dah. Nggak salah nih Pak Ustadz, nggak ada buat kenang-kenangan. Dia ngasih singkong dapat kambing. Begitu pulang teman nanya, dari mana lo? Dari rumah Ustadz Caroni. Kok dapat kambing? Tadi aneh bawa singkong. Dikasih kambing. Temennya ngiri nggak nih? Waduh, dia bawa singkong dapat kambing kayaknya. Kalau gue bawa dulu dapat kebuk kayaknya. Maka dia ini beli durian di pasar gitu. Di berapa Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Ada apaan nih? Main Pak Ustadz. Udah ngobrol begitu pulang. Makasih ya duriannya. Nggak ada balasannya Pak Ustadz. Pasti dia Ustadz nyari singkongnya udah punya apaan dah. Kambing udah habis, ada singkong di dapur kan? Ini buat ente. Nggak ada kambing Pak Ustadz. Ya, ini singkong loh. Nanti juga biasa suka tahu lo gitu. Kalau yang nggak karena lo dapat singkong. Karena kalau dapat kambing lo karena Allah. Jadi kalau orang berbagi itu pasti dibagi. Bahkan bukan hanya orang Islam nih. Kan juga kita baca kan. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar di Barat gitu kan. Siapa? Bill Gates, dia orang yang paling kaya gitu kan. Bill Gates itu paling kaya kan. Kan perusahaannya banyak memberikan sumbangan sosial kan itu. Dan memberikan dampak yang positif buat perusahaannya kan. Tadi kalau karena kita muslim kita infak, sedekah, zakat gitu kan. Dan mereka pun yang mungkin apapun keyakinannya kan juga memahami hal ini nih. Bahwa kegiatan sosial, bahwa berbagi itu memberikan pengaruh yang baik kepada perusahaan. Dan kita sebagai individu mudah-mudahan begitu terus senantiasa senang berbagi, bagi-bagi rezeki. Jadi kalau keponakan main kasih ada saudara itu kan istilahnya digemelin di kita. Ini apa nih bang? Udahlah nggak usah basa-basi. Pulang gitu kan. Nggak usah bang, nggak usah. Ya udah kan. Gitu ya. Itu bagus tuh. Jangan saudara mau pulang. Bang pulang bang ya. Ya udah dah. Nggak ada ongkos bang. Oh ya udah nggak ada. Sedih banget dah. Mudah-mudahan kita kaya dan berbagi hadirin. Kita berbagi pada orang lain ya. Dan kita yakin kalau kita bagi-bagi rezeki akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama nih. Jadi yang pertama orang yang oleh Allah diberikan harta. Dan boleh nggak orang Islam? Ada hadis Nabi nih, saya ambil dari kitab Adab Mufrad Imam Bukhari. Teksnya di fotokopian kita. Kata Nabi, la ba'sa bil ghina liman ittaqo. Tidak mengapa orang itu jadi kaya dengan syarat dia bertakwa. Ustaz, boleh nggak orang Islam kaya? Nggak apa-apa kata Nabi. La ba'sa bil ghina liman ittaqo. Tidak mengapa orang itu banyak hartanya asal dia bertakwa. Wasihhatu liman ittaqo khairun minal ghina. Kesehatan buat orang yang bertakwa lebih baik dibandingkan kekayaan. Tuh, ada orang kalau sudah mengerti nanti sehat itu lebih mahal dibandingkan kekayaan apapun. Dan kata Nabi, watibun nafsi minan ni'ami. Dan hati yang lapang itu menjadi lebih baik dibandingkan nikmat apapun. Jadi hati yang lapang itu menjadi lebih baik dibandingkan apapun. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama orang yang kata Nabi diberikan harta dan diberikan ilmu, dan ini orang yang terbaik. Orang jadi kelompok yang terbaik nih. Dia berilmu, bertakwa, beragamanya baik, dan dia memiliki harta. Yang kedua kata Nabi, wa abdun razaqahullah wa ilman wa lam yarzuqhu malan. Yang kedua orang yang diberikan oleh Allah ilmu tapi nggak punya harta. Dia soleh, dia bertakwa, dia punya ilmu tapi nggak punya harta dia. Mungkin memang Allah takdirkan ya dia udah banting tulang gitu. Dia kerja di pasar, tukang jaga, tukang daging, banting tulang gitu dia kan. Tulang dia jualan daging di pasar. Dia udah emang mungkin segitu dah rezekinya. Kan ada orang yang dapat rezeki gampang banget, ada nggak tuh? Ada juga orang yang memang ya Allah takdirkan secara ekonomi ya begitu dah gitu kan. Usahanya semua sama, cuman ya masing-masing orang diberikan kelebihan. Ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang diberikan sekedarnya kan. Ada ungkapan seorang ulama ahli hikmah, Ibnu Athaillah. Dia punya kitab Al-Hikam kan. Hakim sering nyampaikan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Dia berkata, la tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika. Jangan kamu risaukan Tuhan kamu gara-gara yang kamu minta belum dapat. Jangan engkau merisaukan Tuhan kamu gara-gara yang dijanjikan Allah, yang dijamin oleh Allah belum dapat kepada kamu. Talib nafsaka bita'akhuri adabika. Tapi risaulah manakala yang diwajibkan kepada kamu belum kamu laksanakan. Kayak orang kerja
perusahaannya baik, bosnya baik, digaji nggak tuh? Udah gak usah mikir, kerja aja udah gitu maksudnya. Ntar kalau itu pasti dapat gitu. Jangan sampai kita belum kerja udah minta gaji gitu. Pak, saya tadi bayar nggak Pak? Bayar. Ini belum kerja, nanyain mau kapan Pak gitu kan. Kamu kerja aja dulu gitu. Saya orang yang baik gitu kan. Jadi kalau masalah Allah memberikan kepada kita pasti ya ada namanya rezeki yang dijamin. Semua orang udah dijamin rezekinya tuh. Betul nggak? Jangan bayi yang baru lahir udah dijamin rezekinya tuh. Betul nggak tuh ya? Ibunya nih yang baru melahirkan, mohon maaf, langsung ada asiknya tuh. Buat siapa tuh? Buat bayinya. Buat jangan salah paham bapak, buat bayinya tuh. Buat bayinya, ya kan? Bahkan Syekh Qaradawi dalam buku Hakikat Tauhid ya, dia menjelaskan tuh Allah mengilhamkan kepada bayi, mohon maaf, begitu lahir langsung bisa nyusu tuh. Kan kalau kita punya anak kecil umur 6 bulan, 7 bulan, setahun lah ya, ngajarin anak kecil minum pakai sedotan, susah kan? Ini kan ada air sedot di botol kan, nah sedotan. Ini seringnya diapain tuh? Tiup ya? Nak sedot nak, susah ya? Tapi bayi baru lahir, kata Syekh Qaradawi begitu tempelin, langsung nyusu ya? Ada nggak bayi yang niup tuh? Nggak ada ya? Nggak ada. Itu bayi ajaib tuh, lagi melembung main gitu. Saya kata Syekh Qaradawi Allah mengilhamkan. Begitu bayi lah, ibunya yang ngajarin ya? Ibunya, nah iserta nggak pengen ngomong, ibunya kan tempel langsung ya? Ya, jadi bayi baru lahir langsung ada rezekinya. Namanya rezeki yang dijamin. Semua orang udah dijamin rezekinya, dijamin. Jadi kata Ibnu Athaillah, jangan kamu khawatir, gak usah risau. Kalau Allah sih udah ngejamin tuh, tapi risaulah, galaulah kalau yang disuruh belum kita kerjain. Ya, insya Allah perusahaan memberikan terbaik kepada kita. Yang penting yang jadi kewajiban kita lakukan dengan baik. Jangan sampai yang diperintahkan tidak kita kerjakan, yang kita minta apaan nih? Rezeki ini sembahyang kagak, ini kagak, rezeki ya Allah, bilang rezeki ya Allah. Sembahyang dulu dong gitu maksudnya. Jadi kalau ibadah kita lakukan, yang Allah jamin pasti dapat. Jadi Allah menjamin rezeki kita. Allah juga menggantungkan, namanya rezeki yang digantung. Kita dapat rezeki, syaratnya ngapain? Bekerja, bergerak namanya. Kalau diem aja dapat nggak? Dapat. Kata Nabi, kalau kita bertawakal pada Allah dengan benar, la razaqakum, akan diberikan rizki sebagaimana burung diberikan rizki. Taghdu himasan wa taruhu, itu burung pagi hari berangkat terbang perutnya kosong, begitu sore-sore pulang dalam keadaan kenyang. Itu burung bergerak kan tuh? Bergerak dan dapat tuh burung. Paginya dia kelaparan kan, begitu pulangnya tahan tuh burung. Kita nggak dengar aja di atas gitu kan. Tapi burung ngapain tuh? Bergerak ya, gitu tuh ayam ngorek-ngorek ya. Sering saya bilang ungkapan tuh al-harokah barokah, bergerak ya. Kalau nggak bergerak nggak dapet ya. Kalau bergerak dapet nggak tuh? Dapet ya kan? Yang diem aja nggak dapet ya. Mungkin kalau dalam dunia bisnis orang harus kreatif ya. Berani, pandai beradaptasi kan. Bisnis yang diem aja dapet nggak tuh? Mati nggak lama-lama? Sekarang banyak perusahaan besar-besar mati gara-gara tidak kreatif kan, tidak al-harokah, tidak bergerak. Dulu namanya pisang goreng, pisang molen, berubah lagi tuh, pisang coklat, pisang keju, apa gitu, pisang kipas, pisang pasir, itu ya, beradaptasi deh. Karena orang tuh senang berubah ya. Kita kembali ke rezeki zaman. Ngomongin pisang-pisang gitu ya. Jadi namanya rezeki yang dijanjikan. Yang ketiga namanya rezeki yang dijamin, digantung. Yang ketiga rezeki yang dijanjikan tuh, Allah janji. Kalau kita bagi-bagi rezeki ditambahin sama Allah. Allah janji tuh. Kita dapat rezeki 5 nih, kita makan sendirian, nambah nggak? Nggak nambah. Tapi kalau dapat 5 bagi-bagi, nambah nggak? Bertambah. Allah jamin. Mayyukridullah qardan hasan, siapa yang berbagi, meminjamkan kepada pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ata'afan, akan dilipat gandakan tuh. Kayak tadi tuh ya, yang nyumbang singkong dapat kambing, ya kan? Jadi kalau naul loh, yang nggak kenal dapat singkong kembali. Kita kembali jadi yang kedua ini, hamba yang hanya diberikan ilmu tapi nggak punya harta nih, nggak punya harta, tapi dia shodiqun, niatnya baik. Karena dia punya ilmu, dia nggak punya harta, niatnya baik. Dia berkata, ya Allah, innali law annali malan la amiltu bi amali fulanin. Ya Allah, kalau aku punya harta, aku pengen kayak dia itu berbuat baik. Fa huwa niyatuhu fa ajruhu masawaun. Orang yang pertama dengan yang kedua pahalanya
sama. Karena yang kedua, meskipun dia hanya punya harta, dia hanya punya ilmu, nggak punya harta, tapi niatnya baik, ya Allah kalau aku kaya, aku sumbang yang banjir, gitu kan? Aku pindahin bikin apartemen, gitu kan? Mudah-mudahan nih. Dan apa namanya, dengan niat baiknya dia mendapatkan pahala seperti orang yang pertama. Ada sebuah riwayat ya, bunyinya niyatul mukmin khairun min amalihi. Kadang-kadang niat seorang mukmin lebih baik dibandingkan amal. Begini maksud kita, kadang niat kalau ente ntar apa namanya mau nikah, anak kasih hadiah dah yang mantep banget, itu udah niat banget dah, udah mati nih pas beli mobil ke orang, ya kan? Pas waktu duit nggak cukup, ya kan? Beli sepeda, gitu. Aneh semua ngasih mobil buat ente, udah niat banget tuh, nggak cukup, sepeda aja deh. Niatnya mobil tuh ya, kadang niat kita lebih bagus dibandingkan amal gitu. Maka miliklah niat yang baik, milikilah niat yang baik. Jadi meskipun dia tidak punya harta, dia punya niat yang baik, pahala dia dengan yang pertama sama. Maka dalam Islam milikilah niat yang baik. Mudah-mudahan yang belum haji, belum umroh bisa haji, bisa umroh, amin kan? Tapi meskipun dia belum berangkat, niat aja dah, minimal manasik dah. Dan sekarang belajar manasik kan. Atau orang pergi haji, umroh tuh dia semangat gitu kan, kita doain ya Pak, biar saya berangkat manasik haji. Yang belum pernah manasik ikut demo, mirip tuh demo. Kan kalau demo kan depan istana, tapi ya depan istana, teriak-teriak depan istana, ada kol malah baik, ya. Dari istana ke HI ngapain tuh? Sa'i. Di HI ngapain? Toab. Di bulan HI kan? Ya gitu. Jumroh di depan DPR. Lentar, ya gitu. Tertahalul sini, dia suka mulia. Gitu tuh. Jadi yang belum pernah umroh, yang belum pernah manasik, ikut demo, mirip. Dari depan istana, jalan ke HI kan, di HI muter ya, terus ke DPR, jumroh. Kamu ditangkap itu juga ya. Berakhir di sini di Telkomsel, tahalul. Katanya kalau demo di kita mirip banget manasik haji. Jadi mungkin kita belum bisa ngasih niat, pasang niat yang baik, niat untuk berbuat baik. Banyak hadis yang menjelaskan tentang hal yang ini, tentang niat berbuat baik. Di fotokopian kita ada hadis Rasulullah SAW bersabda, ini cukup panjang hadisnya, kata Nabi, Allah menetapkan yang baik dengan yang buruk. Jadi Allah jelaskan yang baik itu begini, yang buruk itu begini. Faman hamma bihasanatin, siapa yang berniat melakukan kebaikan dan dia lakukan, pahalanya 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau berlipat-lipat. Dia niat berbuat baik dan dikerjain, niat berbuat baik dan dikerjain, pahalanya kalau nggak 10, 700 atau berlipat-lipat, ya kan? Jadi barang siapa yang berniat melakukan sebuah kebaikan, kemudian ada yang potongnya di sini. Siapa yang berniat berbuat kebaikan nih, maka saya ulangin. Siapa yang berniat melakukan sebuah kebaikan dan tidak sempat dikerjakannya, dia niat doang nih, tapi belum sempat dikerjain, dia mendapatkan sebuah pahala. Saya ntar malam mau qiyamul lail nih, udah niat kan, pasang alarm tuh, pasang handphone kan, bunyi nih, dia kagak bangun, tetangganya bangun, dia nggak bangun, tetangganya bangun, mau parah banget ya, gitu kan. Begitu bangun subuh tuh, tapi dia niat ya kan? Nah dia tetap mendapatkan satu pahala dengan niatnya tuh. Jadi siapa yang niat berbuat baik nggak dikerjain, tetap mendapatkan satu pahala. Tapi kalau dia lakukan, fa'in amilah, dia laksanakan, balasannya 10 kali lipat. Kata Allahu asyra hasanatin, 10 kali lipat atau 700 ila sab'i mi'ati di'fin, kata Nabi, dilipat gandakan jadi 700, kayak orang berinfak tuh kan. Atau kata Nabi, au ila ata'afin katsira, atau berlipat-lipat. Jadi yang niat doangan nggak jadi dapat 1 pahala, yang niat dikerjain jadi 10, 700 atau berlipat-lipat. Yang ketiga, siapa yang niat berbuat keburukan, man hamma bisayyi'atin, niat berbuat jelek tapi tidak jadi dilakukan, maka Allah catatkan baginya sebuah kebaikan. Dia niat berbuat baik tapi nggak jadi gitu. Apa contohnya nih? Niat berbuat jelek nggak jadi. Ada nggak orang mau nyolong nggak jadi?
Kamu nyolong nih, udah bawa linggis, bawa ya miskin banget gitu kan, bawa tega deh gitu kan. Atau orang mau nyolong handphone, terus dia bilang handphone second gitu kan, ada pulsanya lagi, mau jadi dah, kesian dia. Yang mau buat jelek nggak jadi, itu dicatatkan untuknya sebuah pahala. Jadi kalau kita pengen berbuat dosa nggak jadi, hadirin jangan marah tuh. Sek banget dah. Dia udah parkir nih, ada temennya. Wah, mungkin mau jogging kalau gitu ya, mau ngapain gitu deh, mau pijat-pijat kalau gitu kan ya, mau inilah dahoy, mau asoy. Asoy itu artinya berbuat maksiat tuh. Kan asoy ya, asoy itu kan asoy dalam masalah artinya berbuat maksiat kan ya. Mau kemana Pak? Mau asoy ini. Jangan salah ngomong. Dia kan asoy ya, asoy bahasa apa? Bahasa gaul ya. Bahasa Arab pastinya tuh, asoy itu arti berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya ngapain Pak? Ya asoy. Dulu ingat nggak? Yang dulu zaman kerja ada kerupuk asoy namanya. Tahu nggak kerupuk asoy? Yang bentuknya setengah lingkaran tuh. Saya kampung banget tuh gitu. Jadi jangan salah ngomong tuh. Jadi kita kembali. Jadi kalau niat berbuat jelek nggak jadi, pahala satu tuh. Dan jangan marah gitu. Dan bisa jadi Allah menjaga kita tuh ya. Kita pengen berbuat dosa nggak jadi tuh. Tuh Allah menjaga kita tuh kan. Nabi Muhammad pernah tuh pengen nyari hiburan di kota Mekah kan, beliau masih muda kan. Tiba-tiba kata Nabi, begitu mau nyampe ngantuk banget Nabi, aku ketiduran. Bangun-bangun udah siang. Malam kedua kata Nabi, sebelum beliau menjadi Rasul kan, masih muda. Malam kedua, begitu aku ingin mencari hiburan malam di kota Mekah. Begitu udah terdengar suara mungkin jis kalau zaman sekarang gitu kan. Udah kedengaran tuh suara hiburan. Kata Nabi, tiba-tiba aku ngantuk banget tuh. Begitu bangun-bangun udah siang. Beliau berkata, sejak saat itu belum pernah lagi aku punya keinginan berbuat maksiat Nabi, sampai aku menjadi Nabi. Para ulama mengatakan ini cara Allah menjaga Nabi Muhammad, karena beliau bakalan jadi seorang pemimpin, seorang Nabi. Tidak boleh memiliki track record yang buruk. Karena orang yang track recordnya buruk, begitu jadi naik pemimpin diomongin gitu, nah jadi masalah gitu. Jadi mudah-mudahan kita tidak memiliki track record yang buruk. Siapa tahu jadi presiden dari sini kan. Amin. Aminnya berapa atau mungkin kali ya. Kali lah kalau misalnya presiden. Jadi kalau seandainya kita berbuat dosa tuh nggak jadi atau mungkin gagal, itu malahan bersyukur karena mungkin Allah jaga kita ya. Jadi kalau para suami nih, dia curang, diam-diam nakal, ketahuan istrinya, ketangkep basah, alhamdulillah tuh. Ya, untung ketahuan. Coba kalau nggak ketahuan, keterusan. Gitu nggak tuh? Jadi pengalaman mas-mas ini. Saya pengetahuan kok, mini gua, handphone gua kelihatan gitu kan. Bersyukur tuh. Ya, bisa jadi Allah menjaga kita dengan cara mengirimkan kepada kita istri yang galak. Kita macam-macam takut ya. Itu mungkin cara Allah menjaga kita tuh. Benar juga Pak Ustaz. Kalau istri saya itu tipenya orang yang galak, wah saya udah kacau banget Pak Ustaz. Untung istri saya galak Pak Ustaz. Dan saya pulang kelamaan dikit. Dari mana mas? Benar juga dia. Benar juga Bu ya. Bisa jadi kalau kita punya pasangan yang galak nih, mungkin ibu pengen belanja nih, suaminya kan tipenya hemat pangkal kaya, enggak Bu? Hemat gitu kan, walaupun sekarang nggak kaya-kaya gitu kan. Dia prinsipnya hemat pangkal kaya, nggak boleh boros, sehingga istrinya nggak boros gitu. Mungkin Allah sengaja mengutus orang jadi suami saya nih, orangnya hemat gitu kan. Kalau enggak mungkin istri belanja mulu, betul nggak Bu? Gitu kan. Atau kita para suami nih, untungnya kita punya istri yang yang memantap terus ya kan. Tiap 2 menit SMS, ya ngapain mas? Ya gitu kan. Jadi bisa jadi kalau kita ingin berbuat dosa susah, Allah jaga kita. Yang terakhir di hadis ini, kalau orang rencana berbuat jahat dan kemudian dikerjakan, dia mendapatkan satu keburukan. Imam Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in memberikan hadis ini judulnya, betapa luasnya rahmat Allah. Yang berbuat baik, niat baik, gak jadi satu pahala. Kalau jadi pahalanya 10, 700 dan lipat-lipat. Niat berbuat jelek, gak jadi, tetap dapat satu pahala. Kalau niat berbuat jelek dikerjain, dosanya atuh.
ini hadis bukan mendorong kita berbuat jahat, bukan. Waduh, ini hadis namanya kalau kita berbuat baik sekali 700, jahat sekali cuma 1. Ini masih banyak nih sebenarnya gitu. Ini hadis ini bukan ngajarin kita berbuat jelek, bukan nih. Nah, dosa saya kan. Ya, wah Ustadz inspiratif banget ya. Kan ini hadis maksudnya menjelaskan Allah tuh baik banget sama kita gitu. Kalau kita berbuat jahat cuma 1 dosanya. Jangan hitung-hitung, ya kan? Jangan salah paham gitu. Jadi kita kembali jadi orang yang kedua, orang yang oleh Allah hanya diberikan ilmu tapi tidak punya harta, tapi dia niatnya baik. Dia dengan ilmunya dia sadar, dia berkata kalau aku punya harta, aku berbuat baik. Dari sini kita ambil pelajaran tentang dianjurkan kita memiliki niat yang baik, pasang niat yang baik, Kalau saya kaya saya mau begini, kalau saya begini mau begini, kalau begini. Dan mudah-mudahan kalau itu terjadi benar-benar kita lakukan. Tapi dari sekarang pasang niat yang baik. Mohon maaf, jangan sampai niat aja nggak punya gitu maksudnya. Jangan sampai niat juga nggak, harus niat. Kayak orang ke rumah kita, itu ngapain ke rumahnya? Nggak sengaja di Pak Ustadz lagi lewat, Pak Ustadz istilahnya mampir. Niat nggak tuh? Jangan tuang air, jangan. Nggak niat deh. Yuk, ente ngapain? Saya mau niat banget Pak Ustadz mau kemari. Niat berarti itu ya? Maka kalau tanya orang dari mana Bu? Saya nggak sengaja Pak Ustadz mampir doang iseng. Jadi kalau kita niat tuh, niat kita aja pahala tuh walaupun belum sempat kita kerjakan. Golongan orang yang ketiga, ini hadis yang sering sebelumnya, yang kedua ini hadis yang sering kita dengar. Boleh hasad, boleh iri terhadap 2 orang. Yang pertama orang yang ilmunya banyak, dia bisa baca Quran dan selalu rajin baca Quran. Dan yang kedua orang yang kaya, yang berderma, dan kita pengen seperti dia. Hasad atau ngiri dengan 2 orang ini boleh. Karena golongan orang yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Ada orang yang dia punya banyak harta tapi tidak punya ilmu. Yakhbitu fi mali, dia tenggelam dengan hartanya. Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu, dia tidak bertakwa kepada Allah. La yasilu rahimu, dia tidak menyambung silaturahim. Yang tadi saya bilang tuh, dia kaya banget tapi pelit gitu. Dia kaya tapi nggak punya ilmu, maksiat terus gitu kan. Dengan hartanya dia tenggelam dalam kemaksiatan. Jadi dan mohon maaf, dan tidak sedikit orang yang begini kan. Dia kaya raya tapi nggak kenal agama, nggak punya ilmu. Setiap malam habis dengan hartanya untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sambung silaturahim, dia tidak berbuat baik, dia tidak menunaikan infak, dia tidak melaksanakan zakat, hartanya banyak. Bahkan saya mohon maaf ya, banyak muslim kita udah pergi kemana-mana seluruh dunia dah, pernah ke semua negara dah, tapi pergi haji belum pernah gitu. Ka'bah dilangkahin besar gitu kan. Dari sini, dari Indonesia ya kan. Mungkin dia terbang kemana nih kan? Dia ke Eropa gitu kan. Kan ngelewatin Ka'bah gitu ya. Ya kan? Dia udah kemana-mana tapi belum pernah tuh. Dan saya secara pribadi atau mungkin kita pernah berjumpa dengan orang yang begitu ya. Bukan masalah apa namanya? Enggak punya harta ya. Punya enggak dia harta tuh? Banyak tapi enggak ada dorongan tuh. Ya kan? Kalau ditanya, "Bu, enggak pergi haji, Bu?" Belum dipanggil tak mau loh. Sebab lo meninggal. Si Fulan telah dipanggil oleh yang kuasa. Artinya apa tuh? Meninggal ya? Oh meninggal Bu. Sebelum dipanggil tak mau lo meninggal. Jangan salah ngomong tuh. Jadi kalau nunggu dipanggil, kapan dipanggil ya kan? Jadi dia udah kemana-mana tapi belum sempat melaksanakan ibadah haji. Nah orang yang ketiga ini dia hanya punya ilmu tapi tidak punya harta. Dia kaya tapi dia tidak berbuat baik. Kata Nabi SAW, fahada bi akhbatil manazil. Orang ini tempatnya jelek banget. Yang terakhir Rasulullah bersabda, wa abdun, orang yang keempat nih, sedih banget. Dia tidak punya harta, tidak punya ilmu. Wa yaqulu, dia berkata ngelamun kalau jembatan gitu kan. Dia ngelamun, dia susah nih. Dia miskin, nggak punya harta, dan dia juga karena nggak punya ilmu ya. Artinya mohon maaf, ada orang yang begini nih. Karena ada orang yang miskin tapi dia masih bertakwa ya, bisa sembahyang gitu kan. Nah ada orang yang udah hidupnya susah tapi hobinya maksiat, ada nggak tuh? Dia nggak punya duit, tapi ngayalnya tinggi banget ngayalnya tuh. Dia berkata nih, lau anna limalan la amiltu fihi bi amali fulanin. Wah saya kalau punya duit, aku akan senang-senang dan seperti orang kaya. Dia ngomong sama temannya nih, kan?
pinggir kali itu ngomongnya. Wah kalau punya duit nih, wah gak keluar negeri dah. Bukan judi, gimana tuh namanya? Las Vegas. Elah. Bogor belum pernah Las Vegas. Dia susah nih kan. Lu tau gak, gue kalau punya duit, ini kan, gue beli mobil yang cakep, cewek-cewek ngajak semua, ini kan. Gue lagi susah tuh, kalau jadi kaya kan. Maka Allah nggak berikan pada dia harta tuh, karena Allah tahu, lu susahnya begini begitu, apalagi kalau kaya, karena hancuran negara. Ada nggak orang yang susah ngomong gitu tadi itu? Ada juga ya. Dia lagi susah tapi ngomongnya udah berencana yang jahat begitu. Maka Allah nggak kasih harta begitu, bahaya orang yang begitu. Negara udah tenggelam gitu ya. Kata Nabi, orang yang keempat ini dengan orang yang ketiga dosanya sama tuh. Mungkin kalau pelajaran buat kita, jangan kalau bercita-cita yang jelek gitu maksudnya. Kalaupun punya cita-cita yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kajian ini mudah-mudahan kita ambil apakah aplikasinya. Kalau kita doa mudah-mudahan Allah berikan pada kita kecukupan dari segi harta, tapi jangan lupa minta juga ilmu. Rabbi zidni ilman, di Quran tuh. Bahkan kalau bicara prioritas sih mungkin ilmu nomor 1 ya, harta nomor 2 ya. Dan tapi dua-duanya tuh kan ada dalam Islam ada namanya tertib ya. Sesuatu harus tertib tuh, ada urut-urutan kan. Walaupun kata Nabi sih yang paling bagus dia kaya juga dan punya ilmu juga. Tapi kalau boleh milih harta doangan apa ilmu doangan, dengan orang punya ilmu nggak punya harta daripada dia punya harta tapi dia punya ilmu. Kalau bicara kan dalam Islam ada tertib, ada urut-urutan kan, ada urut-urutan. Kayak orang nikah, ada urutan itu. Pertama ta'aruf, yang kedua ngapain? Khitbah, yang ketiga ngapain? Akad nikah, yang keempat baru walimah, kelima malam pertama, keenam baru hamil. Ini mudah-mudahan ada rahimakumullah kita mendapatkan sekali lagi seperti orang yang pertama ya. Jadi saya bilang tadi mungkin juga dari segi bisnis nih, Telkomsel ya. Bahwa sekarang nih ada kelas begini, ada kelas nih di kota-kota di Jakarta, di Medan, Surabaya, di kota besar tuh. Ada kalangan tertentu yang secara ekonomi mereka mapan baik, tapi juga secara agama pendidikan juga. Ini mungkin generasi baru di Indonesia ini. Kalau Pak siapa tuh, Pak Renat Kasali mengatakan tuh ada sekian juta nih kelompok, sekian persen kan kelompok baru sekarang di Indonesia nih. Mereka yang mungkin memiliki kebutuhan baru. Kalaupun dia wisata yang bersih gitu. Kalaupun dia check-in hotel yang baik gitu kan. Saya pernah baca tentang hotel Sofian kan dia hotel syariah katanya kan, hotel yang bersih gitu kan. Itu malahan membludak tuh tamunya, karena orang pengen nyari hotel yang bersih. Nah ini adalah yang mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberikan ilmu yang baik dan juga mudah-mudahan diberikan harta yang berkecukupan. Sekian saya serahkan kepada pembawa acara. Jika ada kata-kata yang kurang baik, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.